Saat ini dunia sedang bergerak dengan kecepatan yang luar biasa. Perubahan besar terjadi hanya dalam hitungan tahun, bahkan bulan, dan kita menyaksikan bagaimana kebijakan ekonomi global kini semakin didominasi oleh kepentingan unilateral negara-negara besar. Perdagangan yang selama ini didasarkan pada aturan bersama, kini berubah menjadi ajang perang dagang. Negara-negara adidaya seperti Amerika Serikat dan Tiongkok saling menerapkan tarif, menciptakan ketegangan yang tak hanya memengaruhi mereka, tetapi juga seluruh dunia, termasuk Indonesia. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dalam kebijakan terbarunya, telah menaikkan tarif impor secara sepihak. Negara-negara yang selama ini memiliki hubungan dagang erat dengan AS, seperti Kanada, Meksiko, dan bahkan mitra dagang utama seperti Tiongkok, terkena dampak besar. Trump tidak hanya menerapkan tarif 10-25% pada baja, aluminium, dan berbagai komoditas lainnya, tetapi juga memberikan sinyal bahwa kebijakan proteksionis ini akan terus berlanjut. Bahkan, ketika mendapat reaksi negatif dari pasar global, Trump hanya menunda beberapa kebijakan, namun tetap melanjutkan langkah-langkah agresifnya. Di sisi lain, Indonesia tentu tidak bisa tinggal diam. Menteri Keuangan kita, Sri Mulyani, telah menegaskan bahwa kebijakan tarif sepihak ini berpotensi memberikan dampak serius bagi perekonomian global, termasuk bagi Indonesia. Dalam berbagai kesempatan, beliau menyatakan bahwa kondisi ekonomi dunia kini semakin tidak menentu, dan Indonesia harus bersiap menghadapi segala kemungkinan. APBN harus disusun dengan cermat agar tetap adaptif menghadapi ketidakpastian global, terutama dengan adanya risiko meningkatnya harga komoditas, gangguan rantai pasok, hingga potensi melambatnya investasi asing. Di tengah kondisi ini, kita sebagai bangsa harus memiliki strategi yang kuat. Indonesia tidak boleh hanya menjadi korban dari pertarungan kepentingan negara-negara besar. Kita harus memastikan bahwa perekonomian kita tetap stabil, perdagangan kita tetap berjalan, dan rakyat kita tidak menjadi pihak yang paling dirugikan akibat kebijakan sepihak negara lain. Maka dalam pembahasan kali ini, kita akan mengupas bagaimana kebijakan ekonomi global yang semakin agresif ini memengaruhi Indonesia, serta langkah-langkah yang harus diambil agar kita tetap berdaulat dalam menghadapi dinamika ekonomi dunia. Bagaimana sikap Indonesia? Apa strategi kita dalam menghadapi perang dagang ini? Dan bagaimana peran APBN dalam menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian ini? So, perubahan begitu besar dari tahun 2022 ke sini gitu ya. Suatu perubahan hanya dalam waktu kurun 3 tahun telah mengubah sebuah orde dunia. Ini tentu memberikan implikasi sangat besar, sangat fundamental. Dan oleh karena itu Presiden Prabowo selalu mengingatkan kita harus menyiapkan diri, menguatkan diri. Karena dunia memang tidak dalam situasi yang biasanya kita kenal, menjadi sangat unilateralis dan harus mampu kita jaga kedaulatan dan kepentingan Indonesia. Muncul blok-blok baru di luar yang biasanya tradisional. Kita lihat Amerika Serikat yang tadi saya sorot ya, bagaimana Amerika yang selama ini menjadi promotor untuk North American Free Trade Agreement, kesepakatan 3 negara, Kanada, Amerika, Meksiko, untuk sama-sama membuat NAFTA sehingga hubungan trade dan investment itu bisa berjalan hampir tanpa halangan. Di dalam era Presiden Trump yang kedua ini dilakukan seluruhnya menjadi totally tidak berlaku. Secara unilateral, sepihak, Amerika kemudian menyampaikan mengimpos tarif. Kalau NAFTA itu namanya free trade, itu biasanya tarif mendekati 0 atau bahkan 0%. Yang terjadi sekarang, tiba-tiba Trump menerapkan kepada negara tetangganya yang sebetulnya selama ini bergabung dalam sebuah blok free trade, yaitu North Africa Free Trade Agreement NAFTA. Tiba-tiba tetangga sebelahnya dikenakan tarif. Kanada 10% untuk energi, 25% untuk komoditas lainnya. Meksiko 25% across the board. RRT 10% ini on top of yang selama ini RRT sudah terkena dari semenjak Trump 1.0, Biden, dan Trump 2.0. Jadi waktu Trump 1.0 dan Biden, RRT itu sudah dikenakan tarif
dan belum turun, sekarang ditambahkan 10%. Diumumkan pada 1 Februari 2025 untuk pengenaan tarif tersebut. Reaksinya sungguh luar biasa. Jadi kalau teman-teman wartawan masih sedikit mau ngecek ke Google situasi awal itu, disruption dari terjadinya keputusan ini terhadap global sentiment luar biasa negatif. Sehingga Presiden Trump tanggal 3 Februari 2 hari kemudian mengatakan oke, karena reaksinya begitu negatif, saya tunda 1 bulan. Waktu itu kemudian terjadi, lega, mungkin kita bisa work out. Pada tanggal 4 Februari, RRT karena tidak mendapatkan penundaan, jadi yang ditunda hanya tarif untuk Meksiko dan Kanada, dan itu pun hanya untuk 1 bulan. Tanggal 4 Februari, RRT yang sudah dikenakan tarif mulai 1 Februari melakukan retaliasi, balasan, dengan menerapkan tarif 15% untuk import coal dan LNG dari Amerika Serikat, dan penerapan 10% dari import crude, mesin pertanian, kendaraan, dan truk dari Amerika Serikat. Perang dagang terjadi. Kalau kita biasanya mengenal perang militer, ini perang dagang terjadi. Satu negara secara unilateral melakukan tarif untuk men-charge lebih tinggi, negara lain melakukan retaliasi. Jadi medan perangnya ada di perekonomian. Kemudian ini belum selesai, tanggal 10 Februari Presiden Trump menerapkan tarif lagi untuk spesifik besi, baja, dan aluminium. Tarifnya 25%. Any besi, baja, aluminium dari negara manapun masuk Amerika kena tarif 25%. Dan karena ini menimbulkan reaksi negatif, negara lain juga akan melakukan retaliasi. Tanggal 13 Februari Presiden Trump mengumumkan kalau terjadi retaliasi akan dilakukan reciprocal, dibales lagi. Jadi ini adalah sebuah language, bahasa yang mengatakan tidak ada perdamaian di sini. Melakukan tarif, kalau kamu balas maka akan reciprocal lagi. Tanggal 4 Maret, yaitu 1 bulan sesudah penundaan tarif dari Meksiko dan Kanada, yang tadinya diperkirakan atau dipikir Presiden Trump akan melunak terhadap Kanada dan Meksiko, ternyata tidak. Sehingga tarif 25% untuk Kanada dan Meksiko diberlakukan. Dan untuk RRT karena sudah melakukan retaliasi tanggal 4 Februari dengan menerapkan tarif 15%, maka sesuai dengan tarif reciprocal yang dilakukan oleh Amerika Serikat yang diumumkan 13 Februari, maka RRT yang sudah dibales lagi dengan menambahkan lagi tarifnya 10% untuk komoditas dari Tiongkok. Kemudian Kanada tanggal 4 Maret kena tarif, maka pada hari yang sama Perdana Menteri Justin Trudeau yang waktu itu belum resign mengumumkan retaliasi, dibales dengan menerapkan 25% tarif untuk berbagai produk import dari Amerika Serikat. Dan ini tentu menimbulkan ancaman terhadap berbagai kemungkinan, dari mulai resesi, bahkan inflasi, bisa terjadi stagflasi, ekonominya melemah tapi harga tinggi karena tarif. Di tanggal 10 Maret sekali lagi untuk RRT dilakukan pelaksanaan tarif 10-15% untuk produk makanan dan pertanian, serta pembatasan ekspor dan investasi dari 25 perusahaan Amerika Serikat. RRT dalam hal ini membalas kembali. Karena tadi diberikan tarif reciprocal, kemudian dinaikkan lagi tarifnya, RRT membalas lagi dengan menerapkan 10-15% untuk produk pertanian dan makanan, dan bahkan pembatasan ekspor untuk terutama mineral rare earth, dan juga untuk investasi dari 25 perusahaan Amerika yang beroperasi di RRT. Tanggal 11 Maret akan diumumkan tambahan 25% tarif untuk aluminium baja dari Kanada. Ini untuk membalas tanggal 4 Maret. Jadi teman-teman wartawan melihat ya, yang ini yang disebut the war game adalah sekarang
bidang ekonomi. Trade yang tadinya berdasarkan rule base sekarang bisa secara sepihak diubah. Dan Presiden Donald Trump dalam hal ini memang mengincar negara-negara yang memiliki surplus terhadap Amerika atau Amerika defisit terhadap negara tersebut. Di sini yang di tengah ini adalah 20 negara yang mencatatkan surplus terhadap Amerika, artinya Amerika defisit terhadap negara ini. Indonesia ada di nomor 15. Kalau kita lihat Tiongkok, Meksiko, Kanada ini walaupun angkanya 73,7 ini lebih karena tidak hanya perdagangan tapi juga masalah imigrasi dan juga fentanyl, yaitu masuknya opioid yang telah mengancam kesehatan di Amerika Serikat. Nah, kita lihat jadi negara-negara yang punya surplus besar, makanya kita lihat Tiongkok sudah kena, Meksiko kena, Vietnam yang kemarin datang ke Indonesia ini akan menjadi target yang cukup nyata. Untuk negara-negara European Union juga sudah dilakukan langkah-langkah untuk tarif karena mereka sudah mengumumkan retaliasi dan kemudian akan terjadi back and forth. Jadi kita lihat Jerman, Irlandia, Kanada tadi ya. Bahkan untuk Jepang dan Korea Selatan. Ini adalah yang harus kita sekarang teliti dan waspadai. Kalau diberlakukan kebijakan tarif kepada semua negara surplus, Indonesia ada di dalam ranking 15. Dan ini akan berpotensi menciptakan tadi biaya dari supply chain sektor manufaktur dan terutama untuk sektor digital yang akan meningkat. Rantai pasoknya juga akan mengalami disrupsi, harga komoditas mengalami volatilitas, dan sentimen market akan terus-menerus terayun-ayun volatile, seperti yang terjadi pada minggu-minggu atau 1 bulan terakhir. Ini menimbulkan semua negara yang sekarang berpikir peta dunia dari sisi ekonomi seperti apa. Keputusan mengenai investasi, relokasi, dan juga rekonfigurasi dari rantai pasok. Karena ternyata selama ini yang dianggap aman, bahkan kalau kita mengatakan friendshoring, itu sekarang tidak ada friend lagi. Gimana kurang friend ya Amerika dan Kanada itu. Jadi tadinya disebutkan, oh kalau kamu berteman kita aman. Ternyata definisi friends tidak ada lagi di dalam konteks hari ini. Dan berbagai blok alternatif di luar zona Amerika seperti ASEAN, BRICS, ini memiliki alasan untuk makin bisa tumbuh dan menjadi alternatif. Meskipun dalam hal ini tentu karena Amerika Serikat adalah negara paling besar di dunia, pasti apa yang dilakukan oleh mereka mempengaruhi seluruh dunia juga. Nah, konteks inilah yang kemudian akan kami bawa ke ekonomi di Indonesia yang nanti akan mempengaruhi APBN dan pelaksanaan. Melihat dinamika global saat ini, jelas bahwa dunia tidak sedang baik-baik saja. Ketegangan dagang antar negara besar, kebijakan tarif yang sepihak, dan memanasnya retaliasi ekonomi menunjukkan bahwa perekonomian global sedang bergerak menuju ketidakpastian yang lebih besar. Namun di tengah turbulensi ini, posisi Indonesia harus tetap tegak dan tegas. Kita bukan negara kecil yang hanya bisa menunggu dan menerima dampak. Kita adalah bangsa yang punya kepentingan nasional untuk dijaga dan masa depan rakyat yang harus dilindungi. Pemerintah Indonesia, melalui kebijakan fiskal yang cermat dan strategi APBN yang adaptif, terus mencari cara agar kita tidak terjebak dalam pusaran krisis global. Kita harus tetap optimis. Tantangan ini justru bisa menjadi momentum untuk memperkuat kemandirian ekonomi, mendorong diversifikasi ekspor, memperkuat sektor manufaktur dan digital, serta memperluas kerjasama dengan negara-negara yang berpihak pada perdagangan yang adil. Solusinya bukan hanya di tangan pemerintah, tapi juga melibatkan semua pihak, dunia usaha, akademisi, dan tentu saja masyarakat. Kita perlu membangun sinergi dan semangat gotong royong untuk menghadapi era baru ekonomi global ini. Lalu, menurut kamu, bagaimana sebaiknya Indonesia bersikap dalam menghadapi situasi global yang tidak menentu ini? Apakah kamu melihat peluang di balik tantangan ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Mari berdiskusi dan sama-sama membuka wawasan.
Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Tribun Senja untuk terus mengikuti pembahasan ekonomi global dari perspektif Indonesia.